Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Genetika akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai karyotype. Perkenalkan, nama saya Helsa. Perkenalkan, saya Tesalonika Jeswin. Perkenalkan, nama saya Marcella Darni Saragi. Perkenalkan, saya Kaisha Rehanun. Perkenalkan, saya Nada Isa. Perkenalkan, saya Laura Caroline. Perkenalkan, saya Faisal Lydia. Perkenalkan, saya Hanif Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Delvin Akmali. Dan juga asisten kelompok 5 yaitu Kak Devina. Jadi, analisis karotip itu digunakan untuk mengidentifikasi jumlah dan struktur kromosom secara akurat. Nah, apa sih kromosom itu sendiri? Kromosom adalah struktur di inti sel yang membawa informasi genetik. Nah, kromosom tersusun atas DNA dan protein histon. Manusia normalnya punya 46 kromosom, terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Kromosom dibedain jadi metasentrik, submetasentrik, acrosentrik, dan telosentrik berdasarkan letak sentrometernya. Nah, perubahan jumlah atau struktur kromosom itu dapat menyebabkan kelainan genetik. Oke, contoh dari kelainan genetik itu sendiri yaitu ada sindrom Down yang disebabkan oleh trisomi 21, sindrom Edward yang disebabkan oleh trisomi 18, sindrom Klinefelter dengan XXY, dan sindrom Jacobs dengan XYY. Kelainan kromosom sendiri itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan dan disabilitas intelektual. Jadi, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam praktikum kali ini. Sebelumnya ada alat bahan yaitu ada gunting, lem, penggaris, ballpoint, kertas kosong, dan kopi perbesar dari potret kromosom manusia. Lalu ada cara kerjanya yaitu yang pertama kita akan menyiapkan alat bahan terlebih dahulu, lalu kita menggunting gambar kromosom manusia dan kita menghitung jumlah kromosomnya lalu mengukur lengan pendek dan lengan panjang dari kromosom tersebut. Lalu kita mengkonversikan hasil pengukuran itu dan menghitung panjang total, panjang relatif serta indeks dari sentromernya. Sehabis itu kita akan menyusun pasangan kromosom homolog dan menganalisis kromosom itu normal atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu di pengertian dan analisis karyotype. Nah, untuk definisinya, susunan lengkap kromosom menurut ukuran, bentuk, dan posisi sentromer. Nah, ini bisa menunjukkan pola kromosom normal dan abnormal. Lalu ada di fase pengamatan, yaitu diamati pada metafase karena kromosom paling terkondensasi dan jelas terlihat di mikroskop. Jumlah kromosom manusia itu ada 46, 22 pasang autosom, dan 1 pasang gonosom. Kekurangan atau kelebihan kromosom itu dapat menunjukkan kelainan genetik. Jenis kelamin dan kelainannya itu menentukan jenis kelamin dan mendeteksi kelainan kromosom. Lalu ada proses analisisnya, seperti sel dikultur, selanjutnya dihentikan di metafase, lalu pewarnaan G-band, terus disusun menjadi ideogram untuk memudahkan identifikasi kromosom abnormal. Selanjutnya adalah aneuploidi. Aneuploidi adalah abrasi kromosom yang terjadi ketika jumlah kromosom pada tubuh makhluk hidup mengalami pengurangan atau penambahan, atau juga disebut dengan jumlah kromosom tidak sesuai dengan jumlah kromosom normal. Aneuploidi umumnya disebabkan oleh non-disjunction pada saat pembelahan meiosis, dan juga bisa disebabkan oleh kromosomal logging, yakni kromosom yang melambat saat pembelahan sel terjadi. Kemudian aneuploidi itu terbagi menjadi beberapa jenis seperti monosomi, nulisomi, dan trisomi dan double monosomik. Yang umum terjadi itu adalah trisomi. Contohnya seperti sindrom Down, penambahan kromosom ekstra pada kromosom nomor 21, dan sindrom Jacobs, penambahan kromosom ekstra gonosom yaitu XYY. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang ideogram. Nah, pada praktikum ini itu dibuat ideogram, yaitu susunan kromosom yang telah dipasangkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan letak sentromernya. Ideogram sendiri ini digunakan untuk mempermudah identifikasi jumlah dan struktur kromosom, sehingga dapat diketahui apakah kromosom tersebut normal atau mengalami kelainan genetik. Singkatnya, dari hasil ideogram ini, kelompok kami menemukan karyotype normal perempuan, yaitu 46XX, XX, dan 46XY. Selain itu, juga ditemukan beberapa kelainan kromosom seperti sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom patau akibat beberapa kelainan.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel perhitungan, atau tabel perhitungan ini tuh digunakan untuk membedakan dan juga mengidentifikasi kromosom, karena setiap kromosom itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu ada rasio lengan, panjang total, panjang relatif, dan juga indeks sentromer. Nah, untuk tabel yang pertama dan kedua adalah kromosom pada manusia normal, di pria maupun wanita. Nah, untuk normal pria atau normal laki-laki itu dia memiliki kromosom berjumlah 46 dengan gonosom XY. Nah, untuk normal wanita itu sama, yaitu memiliki 46 kromosom namun dengan gonosom XX. Kemudian di sini ada set A. Nah, di set A ini itu memiliki kelainan yaitu sindrom Down, atau dia itu memiliki kelainan di kromosom pada nomor 21, sehingga kromosom pada set A ini berjumlah 47. Nah, kromosom pada nomor 21 itu memiliki 3 kromosom atau trisomi, sehingga menyebabkan sindrom Down. Pada set B, hasil pengukuran panjang lengan kromosomnya itu menunjukkan variasi rasio Q per P dan indeks sentromer yang menghasilkan tipe kromosom metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Nah, kromosom metasentris memiliki panjang lengan Q dan P yang hampir sama sehingga sentromer berada di tengah, sedangkan kromosom akrosentris dan telosentris memiliki lengan pendek yang sangat kecil atau tidak tampak sehingga sentromer berada mendekati ujung. Nah, perbedaan ukuran kromosom seks X dan Y serta adanya tambahan kromosom X mengarah pada sindrom Klinefelter dengan karyotype XXY. Selanjutnya pada set C, terdapat variasi panjang total kromosom dan nilai indeks sentromer yang menunjukkan dominasi kromosom metasentris dan submetasentris. Namun, terdapat beberapa kromosom telosentris dengan lengan pendek yang tidak terlihat. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya perubahan morfologi kromosom akibat ketidakseimbangan jumlah kromosom dalam sel. Nah, adanya penambahan kromosom nomor 18 menyebabkan karyotype mengarah pada sindrom Edwards yang ditandai oleh abnormalitas struktur dan ukuran kromosom. Yang terakhir yaitu pada set D, hasil analisis menunjukkan adanya kromosom metasentris, submetasentris, telosentris, dan akosentris berdasarkan perbandingan panjang lengan Q dan P. Nah, beberapa kromosom memiliki lengan pendek yang hilang atau sangat kecil, sehingga nilai indeks sentromernya mendekati 0, menandakan posisi sentromer berada di ujung kromosom. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dari tabel perhitungan. Didapatkan susunan kromosom set normal 1 yakni 46 XY, set normal 2 46 XX, set A yakni sindrom Down dengan 47 XX plus 21 atau 47 XY plus 21, set B sindrom Klinefelter 47 XXY, set C sindrom Edward 47 XX plus 18 atau 47 XY plus 18, set D sindrom Patau dengan 47 XX plus 13 atau 47 XY plus 13. Kemudian penjelasan mengenai tabel perhitungan tersebut yakni set normal 1 didapatkan laki-laki normal dengan 46 kromosom yakni 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks yakni XY. Set normal 2 perempuan dengan 46 kromosom, 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks yakni XX. Hal ini sejalan dengan Cohen dan Tanaka tahun 2026 mengenai karyotype normal manusia itu terdiri dari 46 kromosom, yaitu 22 pasang autosom dan kromosom seks XX atau XY. Set A didapatkan sindrom Down dengan 47 kromosom, yakni kelebihan 1 kromosom pada pasangan ke-21 atau yang bisa disebut trisomi 21. Set B didapatkan sindrom Klinefelter dengan 47 kromosom, yakni kelebihan 1 kromosom X yang menyebabkan kromosomnya itu 47 XXY. Selanjutnya set C yakni sindrom Edward dengan 47 kromosom yakni kelebihan 1 kromosom pada pasangan ke-18 atau trisomi 18. Set D sindrom Patau yakni 47 kromosom atau kelebihan 1 kromosom pada pasangan ke-21 yang disebut trisomi 21. Oke, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kesimpulannya adalah analisis karyotype mampu digunakan untuk mengidentifikasi struktur, tipe, dan jumlah kromosom, serta mendeteksi adanya kelainan genetik. Hasil pengamatan menunjukkan adanya karyotype normal pada laki-laki dan perempuan, serta beberapa kondisi abnormal berupa aneuploidi, yaitu sindrom Down, Klinefelter, Edwards, Patau. Kemudian, perhitungan parameter morfometri kromosom seperti panjang relatif dan indeks sentromer membantu dalam menentukan karakteristik dan tipe kromosom. Analisis karyotype menjadi metode yang efektif dalam memahami variasi kromosom serta mendeteksi kelainan genetik pada manusia.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.